Di dunia Islam, populer sekali sebuah hadis sahih yang menceritakan atau menubuatkan bahwa di akhir zaman umat muslim itu akan mirip atau akan mengikuti ikut-ikutan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Seperti itu. Bagaimana redaksi hadisnya? Redaksi hadis di sini sangat-sangat wow. Karena di situ dikisahkan bahwa kalian akan mengikuti umat sebelum kalian, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, walaupun ketika mereka masuk lubang dob sekalipun kalian akan mengikutinya. Kenapa redaksi hadis ini sangat wow? Karena yang pertama, Nabi Muhammad menyebut lubang dob. Lubang dob itu apa? Lubang kadal gurun. Jadi istilah kadrun, saya mohon maaf ya, ini bukan merujuk pada golongan yang kita kenal sekarang, tapi istilah kadrun itu bukan diperkenalkan oleh orang PKI, bukan diperkenalkan oleh Pak Denny Siregar, tetapi langsung diperkenalkan oleh Nabi Muhammad dengan hadis sahihnya ini, yaitu dob. Yaitu jadi umat muslim itu nanti akan mengikuti, bahkan ketika orang-orang itu pun, orang-orang Yahudi Nasrani masuk ke dalam lubang dob, masuk ke dalam lubang kadal gurun. Begitu. Keunikan yang kedua dari hadis ini adalah bahwa Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kalian itu akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Ketika ditanya siapakah orang sebelum kalian itu, Nabi Muhammad menjawab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Maka sebenarnya Yahudi dan Nasrani yang dimaksud itu bukan Yahudi dan Nasrani zaman sekarang, tetapi zaman sebelum Nabi Muhammad dan para sahabat ada. Makanya disebutkan sebagai mengikuti umat-umat sebelum kalian. Begitu. Nah, emangnya orang Yahudi dan Nasrani berbeda dengan Yahudi dan Nasrani zaman sekarang? Ternyata sangat berbeda. Baraya, salah satu cara untuk bisa memilah mana berita bohong dan mana berita nyata itu adalah bahwa berita hoaks itu pada umumnya menggunakan emosi kita atau mengundang emosi kita untuk bereaksi. Jadi misalkan mereka akan mengait-ngaitkan, si pembuat berita hoaks itu akan mengait-ngaitkan berita bohong dengan apa yang kita hargai, misalkan nasionalisme kita atau agama kita atau suku bangsa kita dan lain sebagainya. Nah, berita-berita seperti itu walaupun hoaks dan sudah dinyatakan hoaks, biasanya akan bertahan lama di benak orang karena emosional. Misalkan pernyataan bahwa bulan itu ada bekas terbelahnya, Neil Armstrong pernah ke bulan kemudian melihat bahwa bulan itu terbelah dan sebagainya, kemudian masuk Islam dan sebagainya. Nah, cerita-cerita itu walaupun sudah terkonfirmasi hoaks, tetapi akan lebih banyak diterima oleh masyarakat karena kebanyakan masyarakat itu emosional. Nah, seperti dalam konteks ini, berita bahwa kapal Nabi Nuh itu buatan Indonesia karena bahan dasarnya adalah kayu jati yang merupakan buatan Indonesia. Narasi inti yang mengungkapkan bahwa kayu jati adalah bahan dasar Bahtera Nuh itu kurang lebih biasanya diceritakan seperti ini. Peneliti yang berasal dari Turki dan Cina itu berhasil mendaki ke puncak Gunung Ararat, kemudian menemukan sebuah struktur yang sangat besar yang ukurannya kurang lebih 150 meter dan diduga itu sebagai fosil kapal laut. Setelah diteliti lebih lanjut lagi, ternyata kapal laut itu adalah kapal Nuh karena usianya sekitar 4.800 tahun. Dan karena itu setelah diselidiki lebih jauh lagi, ternyata kapal itu bahan dasarnya terbuat dari jati. Nah, cerita umumnya adalah seperti itu. Apakah cerita itu benar? Tentu saja cerita itu adalah hoaks, Baraya. Tidak ada satupun ilmuwan yang mendukung temuan bahwa itu adalah temuan Bahtera Nuh. Dan karenanya tidak ada satupun ilmuwan yang pernah menyatakan bahwa kapal Nuh yang ditemukan itu adalah berasal dari kayu jati yang berasal dari Jawa. Dan saya jelaskan di sini, Baraya, bahwa penemuan tentang Bahtera Nuh yang ada di Ararat, Turki itu hanya klaim sepihak dari lembaga yang namanya NAMI, Noah Ark Ministries International. Nah, hanya dari situ saja. Apakah mereka itu adalah ilmuwan? Sayang sekali, bukan. Mereka itu bukan ilmuwan, melainkan sekelompok evangelis. Siapa mereka? Sekelompok orang, satu organisasi yang berusaha untuk menyebarkan Kristen ke seluruh dunia. Lembaga dakwahnya Kristen. Kurang lebih seperti itu. Nah, apakah dengan demikian berarti mereka salah? Ya, tidak juga berarti mereka salah. Saya hanya menyebut bahwa mereka itu bukan ilmuwan, tetapi orang yang berusaha menyebarkan Kristen, dan satu di antara sekian upayanya itu adalah mencoba membuktikan klaim-klaim yang ditentukan di dalam Alkitab. Misalkan
misalkan klaim Adam lahir di mana, kemudian klaim bahtera Nabi Nuh dan sebagainya, itu semua catatan-catatan yang ada di Alkitab mereka coba untuk menunjukkan bahwa ini selaras dengan sains. Kurang lebih sama seperti pekerjaannya Harun Yahya dulu waktu berusaha membantah teori evolusi dan sebagainya. Jadi sampai sejauh ini, dewasa ini kita dihujani oleh begitu banyak hipotesis dan teori-teori yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, teori-teori yang mengedepankan emosi, kebanggaan palsu, dan romantisme yang sesungguhnya tidak memiliki pijakan sama sekali. Kita bisa sebutkan misalkan pernyataan atau teori atau hipotesis bahwa Majapahit itu adalah kesultanan Islam, atau teori yang menyebut bahwa Borobudur itu buatan Nabi Sulaiman, Gajah Mada nama aslinya adalah Gajah Mada, jadi dia muslim. Atau misalkan kita juga bisa mengetahui bahwa Indonesia itu adalah Atlantis atau Lemuria dan sebagainya. Saya sudah pernah menceritakan dalam salah satu episode kenapa banyak orang yang percaya terhadap hipotesis-hipotesis yang semacam itu. Tetapi yang paling harus digarisbawahi itu adalah bahwa kita mungkin percaya atau tertarik pada teori-teori itu karena sesungguhnya kita membutuhkan kebanggaan terhadap kelompok kita, tetapi kita tidak menemukan buktinya, sehingga kita terpaksa harus merekayasa bukti-bukti yang dimaksud itu. Baraya begini, tidak seperti cerita tentang segitiga Bermuda atau Kanjeng Ratu Pantai Selatan yang disebut sebagai urban legend atau folklore. Cerita-cerita yang tadi saya ceritakan, yang saya sebutkan itu ngakunya adalah ilmiah karena katanya sudah diteliti selama puluhan tahun oleh peneliti dan sebagainya. Definisi peneliti dalam konteks ini juga tentu saja harus dipertanyakan, karena yang dimaksud dengan penelitian itu memang harus penelitian akademik, dalam artian dia ada dalam naungan akademisi tertentu atau lembaga akademisi tertentu, kemudian ketika sudah selesai maka akan diterbitkan dalam buku atau jurnal ilmiah yang diakui atau diakreditasi. Nah, tetapi kan tentu saja kebanyakan masyarakat di Indonesia tidak paham dengan hal itu dan mereka sangat emosional. Jadi ketika digambarkan sebuah cerita atau narasi yang menyebutkan bahwa Indonesia luar biasa besar di masa lalu atau dan lain sebagainya, hal-hal yang semacam itu, maka emosi kita mendahului kemampuan intelektual dan nalar kita, sehingga kita mudah saja percaya. Filter, apa itu great filter? Jadi maksudnya begini Baraya, untuk bisa memunculkan alien seperti yang kita bayangkan bahwa matanya besar, kemudian dia bisa loncat-loncat dari satu galaksi ke galaksi yang lain, dari satu planet ke planet yang lain dan sebagainya, dengan teknologi yang dia miliki, itu membutuhkan prasyarat yang bisa dikatakan mustahil. Benar-benar mustahil. Kenapa bisa seperti itu? Karena gini, jangankan untuk memunculkan alien seperti itu, kita bahkan tidak pernah tahu bagaimana air bisa ada di bumi, dan kita tidak pernah tahu sampai detik ini ya, para ilmuwan seluruhnya sampai detik ini tidak pernah ada yang tahu bagaimana cara kehidupan itu bisa muncul. Jadi mari kita urutkan great filter yang dimaksud sama Hansen tadi itu. Yang pertama begini, untuk bisa memunculkan planet yang layak huni dan kemudian ada kehidupan dan sebagainya, itu ada 10 level, ada 9 level, ada 9 great filter. Dari 9 great filter itu, mari kita analisis satu-satu. Yang pertama itu adalah ada sebuah planet di tata surya yang sangat sempurna untuk bisa memunculkan kehidupan. Bagaimana syarat dari tata surya yang bisa memunculkan kehidupan itu? Yang pertama, si bintang induk atau matahari itu tidak boleh terlalu tua atau tidak boleh terlalu muda. Kalau terlalu tua, dia akan segera padam dan tidak memberikan kesempatan kepada si planet-planetnya itu untuk mengembangkan kehidupan. Kalau terlalu muda, berarti dia juga baru saja muncul, dan proses evolusi itu membutuhkan waktu yang sangat panjang sehingga tidak memberikan kesempatan kepada dia untuk memunculkan kehidupan. Begitu kan? Makanya si bintang itu usianya harus pas. Misalkan planet yang kita sekarang ini, dia umurnya sampai 5 miliar tahun ke depan masih ada, insya Allah ya. Nah, itu juga spekulasi kan. Nah, karena masih 5 miliar tahun ke depan itu, maka itu bumi yang ada di sini itu adalah bumi yang layak huni. Begitu. Kemudian yang kedua itu harus ada air. Nah, sampai sekarang kita tidak pernah tahu, sampai sekarang ya, para ilmuwan tidak pernah tahu dari mana asal-muasal air yang ada di bumi. Ada yang mengatakan dari luar angkasa, ada yang mengatakan memang terbentuk dari bumi sejak awal dan sebagainya, tetapi seluruh pernyataan itu boro-boro sebuah teori, itu adalah sebuah hipotesis. Begitu. Kemudian syarat yang ketiga itu adalah jarak planet dengan bintangnya harus sesuai sehingga air itu bisa bertahan dalam 3 wujud. Yang pertama adalah padat, kemudian gas, kemudian cair. Jadi si zonanya itu harus benar-benar ada di antara itu sehingga tiga wujud air itu membentuk. Kemudian planet yang dimaksud itu harus memiliki gunung api. Kenapa harus memiliki gunung api? Karena gunung api itu menghasilkan siklus batuan. Jadi dari misalkan ya, dari magma keluar jadi lava, kemudian jadi lahar, kemudian jadi
ya batuan beku, kemudian batuan beku jadi batuan sedimen kena air kan, energi eksogen, kemudian dia kependem terus misalkan sampai ke bawah gitu ya, sampai akhirnya dipanaskan sendiri di bawahnya, kemudian kalau sudah panas kemudian masih ke bawah lagi sampai akhirnya jadi magma lagi, kemudian keluar lagi dari gunung api dan sebagainya. Nah, siklus itu kan sebenarnya sangat penting untuk sebuah planet. Jadi bahan-bahan yang mendukung organisme atau kehidupan itu kan munculnya dari situ gitu. Nah, makanya harus ada sebuah planet yang bisa menghasil atau yang mengandung volcano atau gunung api. Kemudian syarat yang berikutnya itu adalah bahwa si planet yang dimaksud itu harus memiliki kawan yang serupa dengan Jupiter. Jupiter itu kan sebenarnya memberikan dampak yang sangat luar biasa buat planet bumi itu. Di satu sisi dia melindungi planet bumi dari benda-benda luar angkasa yang terlalu besar, tapi di sisi lain dia juga menyuplai meteor-meteor ke bumi yang tidak terlalu besar. Termasuk yang memusnahkan dinosaurus itu kan juga kan sebenarnya gara-gara Jupiter. Itu syarat berikutnya. Kemudian dia harus memiliki medan magnet bumi yang cukup medan magnet planet yang cukup kuat agar dia bisa menangkal radiasi sinar matahari atau badai matahari. Kemudian planet itu harus memiliki bulan atau semacam itu untuk mengaduk lautan. Karena kan kalau ada bulan, lautan itu teraduk. Jadi posisi bulan itu sebenarnya sangat penting, atau yang serupa dengan bulan. Dan tata surya yang dimaksud itu harus cukup jauh dari inti galaksi atau pusat galaksi. Karena pusat galaksi itu sangat berbahaya karena terlalu banyak lubang hitam, terlalu banyak pulsar dan lain sebagainya. Nah, planet itu juga harus padat permukaannya, nggak kayak Jupiter, Saturnus, atau Neptunus. Kemudian planet itu harus memiliki atmosfer dan lain sebagainya. Saya menjelaskan di sini hanya 9 atau 10, tapi pada faktanya untuk level 1 saja, untuk bisa memunculkan planet yang layak kehidupan, bukan planet yang ada kehidupannya, hanya untuk memunculkan planet yang layak kehidupan, itu ada sekitar 100 kriteria, 100 karakteristik. Nah, kalau 100 karakteristik itu bukan hanya 100 nominal, tapi kombinasi. Jadi, satu planet itu harus memiliki 100 kriteria itu. Baru di situ dia disebut zona layak kehidupan berbasis karbon. Begitu. Nah, Baraya, fakta tentang Nabi Muhammad adalah alien itu adalah fakta yang tidak terbantahkan. Hanya orang-orang zolim, fasik, dan munafik saja yang tidak mempercayai pendapat ini. Jangan pernah mau dibohongi sama orang-orang elit global yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu hanya Rasul biasa. Nabi Muhammad itu adalah alien. Nah, Baraya, biasanya teori-teori atau narasi-narasi yang menceritakan tentang pseudoscience itu biasanya memang dituturkan dengan kalimat atau gaya bahasa yang seperti itu. Gaya bahasa yang mencerminkan bahwa teori-teori yang selama ini ada itu adalah teori hoax, palsu, buatan elit global, dan lain sebagainya. Kemudian kita harus bangga terhadap agama kita, harus bangga terhadap nasionalisme bangsa dan sebagainya. Nah, biasanya narasinya diarahkan ke arah sana. Tetapi hal-hal mendasar yang harus kita pahami tentang Nabi Muhammad adalah bahwa ada banyak keganjilan terkait dengan pribadi beliau dan terkait dengan kemampuan dan pengetahuan beliau. Misalkan tentang bagaimana ceritanya Nabi Muhammad mengetahui bahwa Fir'aun itu akan mati, tenggelam, dan kemudian jasadnya akan diawetkan dan jasad itu tidak hilang. Nah, cerita-cerita tentang itu tentu saja baru kita ketahui saat ini, tetapi kenapa Nabi Muhammad bisa mengetahui itu? Atau misalkan tentang piramid. Kebanyakan orang mengatakan bahwa piramid itu digunakan untuk makam. Salah, hanya Nabi Muhammad yang bilang di dalam Al-Quran, maksudnya yang piramid itu bukan digunakan untuk makam, piramid itu digunakan untuk mengantarkan raja ke sorga atau untuk mengetahui atau membuat Fir'aun tahu tentang sorga. Nah, atau bagaimana cara bikin piramid? Kebanyakan para ilmuwan bingung gimana cara bikin piramid. Orang zaman dulu memindahkan dan menata piramid sedemikian rupa. Ternyata Nabi Muhammad dalam Al-Qur'annya itu menyebut bahwa caranya ternyata sangat mudah, yaitu beberapa batu tidak diangkat dari bawah ke atas, tapi berupa lumpur-lumpur atau tanah liat yang dibawa sedikit demi sedikit di atas, dicetak menjadi batu dengan cara dibakar. Nah, ini adalah pengetahuan yang didapatkan dari Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah pernyataan dari Nabi Muhammad. Entah bagaimana ceritanya, apakah itu wahyu atau itu adalah logika Nabi Muhammad, tetapi yang jelas bahwa cerita itu sangat aneh, sangat ganjil, karena yang menceritakannya adalah orang di masa lalu yang sama sekali tidak mendapatkan kabar apapun tentang hal itu. Atau misalkan tentang ruang angkasa, ini sangat aneh. Misalkan Nabi Muhammad mengatakan bahwa semakin jauh kita dari permukaan bumi, semakin tinggi kita mendekati langit dalam tanda kutip, maka semakin sesak nafas kita. Nah, karena kekurangan oksigen misalkan. Nah, orang-orang zaman dulu tentu saja tidak pernah tahu bagaimana cara ke ruang angkasa dan tiba-tiba jadi sesak nafas gara-gara kekurangan oksigen, tetapi di Al-Quran disebutkan seperti itu. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa di langit sana ada hewan-hewan melata. Hewan melata apa yang dimaksud yang disimpan di langit?
atau kemudian pernyataan bahwa untuk bisa menembus langit itu kita harus menggunakan kekuatan yang super atau sultan disebutnya di dalam Al-Quran. Nah, pernyataan-pernyataan seperti ini sekali lagi adalah sangat aneh atau ganjil kalau diungkapkan oleh orang yang hidup di masa lalu yang tidak memiliki akses pengetahuan tentang hal-hal yang semacam itu. Atau misalkan cerita tentang kiamat. Di dalam Al-Quran itu dan di dalam hadis tentu saja tersebar banyak sekali kisah-kisah tentang kiamat. Tetapi kiamatnya versi orang Islam itu begitu realistisnya, sama sekali tidak terkesan mistik. Misalkan bahwa kiamat itu ditandai dengan suara yang sangat kencang, kemudian dentuman besar, kemudian goncangan yang luar biasa, bumi mengeluarkan muntahan-muntahannya, kemudian laut tumpah sampai ke bumi, kemudian ada debu yang mengelilingi semesta, kemudian ada api yang mengepung manusia dan sebagainya. Cerita-cerita ini identik atau sama persis bahkan akurat dengan peristiwa jatuhnya meteor ke bumi atau yang semacam itu. Nah, ini lagi-lagi kita tidak bisa menemukan bagaimana ceritanya orang bisa menceritakan seakan-akan dia menjadi saksi atas kejadian itu. Dulu ada seorang ilmuwan terkemuka namanya Enrico Fermi, orang Italia. Dulu dia tuh lagi ngumpul-ngumpul sama teman-temannya, lagi ngopi bareng gitu. Kemudian di depannya itu ada sebuah majalah yang tergeletak dan di situ ada gambar alien lagi buang sampah di kota New York. Kemudian iseng dengan melihat itu, dia nyeletuk bertanya, di mana sebenarnya mereka? Di mana alien-alien itu berada? Pernyataan itu atau celetukan itu sebenarnya adalah celetukan yang nampaknya biasa-biasa aja ya. Kita juga kan sering nyeletuk kalau lagi ngopi-ngopi. Tapi kalau celetukannya ilmuwan itu beda, Baraya, dan celetukan itulah yang pada akhirnya memunculkan sebuah paradoks dalam sains yang sampai hari ini belum bisa dipecahkan. Apa itu? Kenapa pertanyaan sesimpel itu bisa menjadi sebuah paradoks? Gini, Baraya, pernyataan itu membenturkan antara satu realitas dengan 3 pernyataan sains. 3 pernyataan sains itu adalah yang pertama bahwa di seluruh alam semesta yang teramati oleh kita sekarang itu ada bertriliun-triliun bintang, dan banyak di antara mereka itu yang memiliki karakteristik dan kriteria seperti matahari. Itu pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua adalah bahwa bintang-bintang yang dimaksud itu ternyata juga memiliki zona Goldilocks yang dihuni atau ditinggali oleh planet. Jadi si planet itu tinggal di zona yang layak huni. Kemudian yang ketiga adalah di antara yang zona layak huni itu, banyak di antaranya yang usianya lebih tua daripada bumi, sehingga memberikan kesempatan evolusi untuk menjalankan statusnya agar makhluk hidup itu bisa ada di planet yang dimaksud itu. Itu adalah 3 pernyataan sains. Dan kemudian itu dibantah oleh satu realitas tunggal, bahwa kalau memang benar-benar mereka itu ada, kenapa sampai sekarang kita tidak pernah bisa melihatnya? Atau kenapa sampai sekarang tidak pernah ada bukti valid dan otentik terkait dengan keberadaan alien yang dimaksud itu? Nah, itulah paradoks Fermi yang dimaksud itu. Ini membuat para ilmuwan bingung dan galau, dan khususnya film-film, khususnya tempat hiburan kita akhirnya memberikan kepada kita tempat di mana alien itu berada gitu. Tapi kemudian tahun 1996 Robin Hanson itu berusaha untuk memberikan penjelasan bahwa jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Kata dia bahwa paradoks Fermi itu bukan sebuah paradoks, tapi itu adalah sebuah pertanyaan. Jadi bukan paradoks. Kenapa? Karena memang tidak ada paradoksnya. Pernyataan bahwa ada 3 pernyataan ilmiah atau saintis terkait dengan hal ini sebenarnya bukan pernyataan ilmiah, tapi spekulasi ilmiah. Dia katakan seperti itu. Nah, akhirnya dia mengajukan sebuah hipotesis yang juga sebenarnya adalah spekulasi ya. Hipotesis yang menjelaskan bahwa, atau hipotesis yang disebut sebagai the great filter atau rokok besar. Terjemahannya salah. Apa itu great filter? Ya, inilah yang pada akhirnya menjadi salah satu andalan para ilmuwan untuk bisa menjawab atau keluar dari paradoks Fermi. Begini, Baraya mungkin akan memahami dengan kasus yang seperti ini. Baraya tanya kepada seluruh ulama di seluruh dunia, apakah operasi plastik wanita untuk kecantikan itu boleh atau tidak, haram atau boleh gitu. Maka mereka pasti akan kompak menjawab bahwa operasi plastik buat perempuan untuk kecantikan itu haram. Kalau buat pengobatan masih ada yang membolehkan, tapi kalau misalkan untuk kecantikan saja itu haram. Apa alasan mereka? Alasan mereka adalah karena itu mengubah ciptaan Tuhan. Itu dalilnya selalu itu, mengubah ciptaan Tuhan. Sekarang saya tanya, kenapa rekayasa genetik dihalalkan padahal rekayasa genetik itu tidak terkait dengan hal-hal yang urgen? Misalkan, kita menemukan ada hewan-hewan yang direkayasa secara genetik untuk bisa lucu-lucuan dan dipelihara dengan baik oleh manusia walaupun itu menyakiti si hewannya.
Misalkan kita menemukan hewan kucing mumcin. Itu kan kucingnya kakinya pendek-pendek. Aslinya ada kucing cacat, kemudian direkayasa genetik dan dikembangbiakan oleh manusia karena apa? Karena lucu. Kucing itu tidak bisa mandiri hidupnya. Jadi segala naluri yang dia miliki itu untuk bertahan hidup, untuk berburu dan sebagainya terhambat gara-gara dia sebenarnya cacat. Tapi dikembangbiakan sama manusia gara-gara itu lucu. Yaitu ada rekayasa genetik. Atau babi jadi kecil atau apa, banyak sekali rekayasa genetik terkait dengan hewan. Ada nggak ulama yang mengatakan itu haram? Nggak ada. Ulama-ulama mengatakan bahwa itu halal. Kenapa? Rekayasa genetik itu MUI tahun 2013 sampai menyebutkan gini, rekayasa genetik itu pada dasarnya halal karena untuk kemaslahatan dan sebagainya. Jadi rekayasa genetik yang mengubah ciptaan Tuhan itu halal, tapi kalau misalkan mengubah ciptaan Tuhan itu terkait dengan wanita, terkait dengan seks, kok jadi haram gitu. Kenapa bisa double standar seperti ini? Yaitu karena entah bagaimana ceritanya di zaman Nabi tidak seperti itu, tapi di zaman kita sekarang itu kaum muslimin menganggap bahwa sesuatu yang dimaksud dengan akhlak itu pasti berhubungan dengan wanita dan seks. Pasti itu. Makanya kalau misalkan satu wilayah, satu negara mencoba untuk menerapkan syariat Islam, yang pertama kali diaplikasikan itu bukan pemberantasan korupsi, yang pertama kali diaplikasikan itu bukan perbaikan ekonomi, bukan, tapi perempuan dihijabin di sekolah-sekolah. Itu masalahnya. Kenapa? Saya tidak menyangkal bahwa hijab itu adalah bagian dari syariah Islam. Saya sepakat bahwa hijab itu adalah bagian dari syariah Islam. Tapi pertanyaannya adalah kenapa segala sesuatu itu dimulainya dari situ? Apakah dukun itu semuanya penipu? Ya tentu saja tidak. Dan apakah dukun-dukun itu sebenarnya mewakili tradisi masyarakat Nusantara? Itu juga salah, sama sekali salah. Tetapi pandangan-pandangan binaris seperti itu seringkali muncul di kalangan masyarakat awam di antara kita gara-gara kita itu terbiasa untuk menempatkan konsep-konsep pada proposisi yang saling bertentangan, saling berlawanan gitu. Padahal sebenarnya kan kebanyakan kebenaran itu atau realitas itu ada di antara keduanya. Begitu. Jadi misalkan begini Baraya, kemarin itu saya ditanya, sebenarnya pertanyaan ujian ya dari seorang subscriber. Pak Guru Gembul, apa bedanya antara obat herbal, obat jamu dengan obat medis? Kemudian saya jawab dengan spontan bahwa metodologinya yang membuatnya berbeda. Maksudnya adalah obat-obat jamu itu sebenarnya adalah obat yang berupa folklore. Jadi masyarakat pada waktu itu memikirkan tentang satu obat yang kemudian secara pengalaman ternyata manjur untuk satu penyakit tertentu. Tidak ada metodologi penelitian apapun terkait dengan hal itu kecuali pengalaman turun-temurun atau pengalaman komunal dalam satu masyarakat tertentu. Maka dia disebut sebagai jamu atau obat jamu. Kemudian apa yang dimaksud dengan herbal? Obat herbal itu adalah obat yang sudah memasuki tahapan-tahapan metodologi ilmiah atau metodologi medis tetapi belum selesai, maka disebut sebagai herbal. Dan kemudian yang terakhir obat medis itu adalah obat yang secara keseluruhan sudah memenuhi metodologi ilmiah, karena itu disebut sebagai obat medis. Bahkan sampai dosisnya berapa, kemudian khasiatnya apa, gejalanya apa, dan lain sebagainya itu sudah cukup detail untuk bisa dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Begitu. Nah sekarang kita masukkan istilah perjamuan itu, obat-obatan itu ke dalam dukun, mantri, dan dokter. Ternyata mereka memiliki kesamaan. Dukun itu sebenarnya adalah orang yang berpengalaman secara turun-temurun untuk mencari dan menemukan obat untuk jenis penyakit tertentu. Jadi maksudnya ketika ada satu orang misalkan mencret, kemudian dia makan pisang dan kemudian ternyata mencretnya berhenti dan kemudian itu terjadi berulang kali bahkan antar generasi, maka masyarakat yang dimaksud itu kemudian percaya bahwa pisang itu adalah obat bagi mencret. Tidak ada penelitian sama sekali terkait dengan kandungan pisang dan mencret itu. Tidak ada orang di masa lalu yang membedah bagaimana mencret itu bisa terjadi. Tidak ada penelitian terkait dengan hal itu. Tetapi pengalaman komunal, pengalaman turun-temurun menjelaskan bahwa kalau kita makan pisang dalam kondisi mencret, maka mencretnya akan terhenti. Nah, dukun disebut sebagai orang pintar di zaman dulu gara-gara dia mampu mengakumulasikan seluruh pengalaman atau kebanyakan pengalaman dari banyak orang dari antar generasi dalam satu resep yang sama, yang kemudian dia sebut sebagai obat jamu atau yang semacam itu. Begitu, sekali lagi tidak ada penelitiannya. Nah, apakah jamu atau obat-obatan yang diberikan oleh dukun itu salah? Tidak.
Bisa benar, bisa salah. Masalahnya adalah dia tidak masuk ke dalam metodologi ilmiah. Dia hanya didasarkan pada pengalaman. Dan karena itu maka pengalaman itu bisa benar, bisa salah, tidak ada resep yang jelas, tidak ada konsekuensi yang pasti, tidak ada pertanggungjawaban terkait dengan hal itu, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, kalau misalkan Baraya nonton film siapa itu yang Sylvester Stallone ngelawan Simon itu, di situ kan digambarkan bahwa manusia semakin kesini itu semakin tidak sadis, semakin takut lihat darah, semakin takut menghadapi dengan kekerasan dan sebagainya. Kan begitu. Dan kita memang melihat itu dengan mata kepala sendiri sekarang itu gitu. Orang-orang Mesopotamia kuno, orang Cina kuno, orang Yunani kuno itu di masa lampau mereka mengembangkan sebuah teknik penyiksaan terhadap manusia yang benar-benar brutal, di luar nalar manusia zaman sekarang gitu. Baik yang legal untuk hukuman mati misalkan maupun yang ilegal yang dilakukan oleh perampok atau orang-orang jahat dan sebagainya. Bahkan nggak usah jauh-jauh ke sana, waktu saya kecil saya masih disuguhi oleh buku siksa neraka gitu, yang ada orang digergaji dan lain sebagainya gitu. Sekarang kan sudah tidak, yang menunjukkan bahwa kejadian di masa lalu sebenarnya lebih sadis bagaimanapun daripada yang terjadi di zaman sekarang gitu. Atau misalkan Alexander Agung yang melakukan kekerasan yang jauh lebih brutal daripada Hitler, tidak dianggap sebagai penjahat yang sangat gimana gitu. Jadi orang-orang di zaman dulu menganggap bahwa kesadisan itu adalah bagian yang mungkin bisa ditolerir. Kalau sekarang kan terhadap Adolf Hitler kita susah sekali untuk memberikan penghargaan lebih gitu. Padahal kalau dibandingin ya nggak sekejam Alexander Agung gitu, misalkan seperti itulah ya. Nah, jadi jawabannya sebenarnya adalah bahwa orang-orang zaman sekarang itu tidak lebih sadis daripada orang zaman dulu. Tetapi kenapa film-film kartun justru malah yang hype itu yang sadis-sadis? Mungkin ada kemungkinan bahwa sebenarnya kita memang punya dorongan alamiah untuk melakukan hal yang kejam, hal yang brutal, yang di masa lalu bisa terjadi, tetapi di zaman sekarang karena moral kita, etika kita sekarang itu dikungkung oleh humanisme dan antropomorfisme atau antroposentrisme, maka mungkin kita memang menjadi lebih suka, tapi hanya dalam fantasi saja karena kita tidak mungkin melakukan itu di dunia nyata. Mungkin seperti itu ya. Akan kita lihat ke HP yang tadi, kan sebenarnya itu di situ juga banyak sekali masalah-masalah logikanya dan masalah-masalah moralnya gitu. Misalkan kita ambil dalam sudut pandang agama Islam misalkan ya. Kan dalam agama Islam itu ada ayat kabura maqtan indallahi itu ya. Jadi seseorang itu tidak boleh menyuruh orang lain untuk melakukan hal yang dia sendiri tidak melakukannya begitu. Nah, jadi kalau misalkan konteksnya ada di sini, siswa buka HP dan tidak memperhatikan guru, maka HP itu kemudian disita dan dihancurkan oleh guru. Bisakah dilakukan hal yang sebaliknya? Siswa sudah bayar, yang menunjukkan dia sangat serius untuk belajar, untuk berubah gitu ya. Dan kemudian dia ngerjain PR, dia datang ke sekolah dan sebagainya, menunjukkan pada batasan itu dia adalah serius. Tetapi kemudian gurunya bawa handphone dan main handphone di kelas, dan itu wajar. Bolehkah kita menyita HP guru itu dan menghancurkannya? Bisa nggak seperti itu? Nah, pada faktanya kita melihat ada banyak sekali siswa-siswa yang diambil handphonenya oleh guru dengan sebuah alasan di mana guru pun sebenarnya melakukan hal yang sama di situ. Makanya ketika ada banyak sekali sekolah-sekolah yang, ya saya mohon maaf ya, konservatif gitu. Sekolah-sekolah konservatif itu melarang siswa untuk buka HP, padahal gurunya sendiri main HP di situ. Makanya dalam prinsip Islam ini sebenarnya sudah pelanggaran besar gitu, di mana Tuhan itu benar-benar membenci orang-orang yang seperti itu. Saya pernah cerita ke murid-murid saya di kelas terkait dengan fisika. Saya katakan bahwa fisika itu adalah, betapapun dia disebut sebagai ilmu pasti, tetapi dia itu adalah ilmu yang penuh dengan spekulasi, penuh dengan hipotesis. Bahasa gaulnya itu adalah penuh dengan kehaluan, penuh dengan imajinasi. Saya tidak sedang merendahkan fisika dalam hal ini, tapi pada faktanya memang, dan daya tarik terbesar dari fisika itu adalah imajinasi itu. Einstein, Hawking, semuanya menyatakan bahwa fisika itu bagian terbesarnya itu adalah imajinasi atau halusinasi. Makanya ada ilmuwan atau banyak sekali ilmuwan yang kemudian menyatakan bahwa science is weirder than fiction gitu. Jadi ilmu pengetahuan atau kebenaran dalam ilmu pengetahuan dalam sains itu bahkan lebih aneh daripada fiksi. Begitu. Karena memang ya begitu ceritanya. Kita ajukan sebuah pertanyaan, apakah sekolah atau guru-guru itu berhak melakukan hal-hal yang semacam itu, misalkan menghancurkan handphone dan sebagainya. Tidak ada aturan yang pasti terkait dengan hal ini, tetapi ada sebuah pernyataan yang jelas dalam undang-undang dan sebagainya yang menjelaskan bahwa sekolah itu memang berwenang untuk mengatur tata tertib di lingkungan sekolah. Dan tata tertibnya di lingkungan yang sekolah termasuk juga adalah hal-hal yang lebih privat, yang dihubungkan dengan siswa, misalkan kepemilikan handphone
handphone dan sebagainya. Jadi misalkan siswa main judi online gitu ya, slot yang sekarang susah banget menangnya kalau main slot ya, karena pak itunya udah ditangkep. Misalkan siswa main itu gitu ya, atau siswa nonton yang aneh-aneh gitu, atau siswa misalkan nonton TikTok horny gitu, yang kayak gitu. Nah, maka sekolah itu berkewajiban untuk menuntaskan itu semua agar siswa-siswa itu tidak terjebak pada itu terus-terusan. Maka misalkan mengambil handphone atau menyitanya itu dalam hal ini sebenarnya diizinkan atau diperbolehkan atau dimaklumkan yang seperti itu. Tapi peraturan yang untuk menertibkan siswanya ini sebenarnya juga bermasalah, yaitu masalahnya itu adalah apa? Secara logika, kita main logika ya. Kalau di dalam handphone itu ada acara-acara yang haram, ada judi online, ada TikTok horny, atau ada yang bahkan lebih buruk daripada itu dan sebagainya, maka sebenarnya yang harus dilarang itu adalah itunya, bukan handphonenya, karena handphone itu hanya fasilitas dan bebas nilai. Jadi fasilitas yang bisa digunakan untuk A dan untuk B gitu. Jadi kalau misalkan di dalam handphone itu kan ada Google-nya, ada Wikipedia-nya, ada semua hal yang bisa menunjang pembelajaran siswa, dan kemudian di sisi lain ada hal-hal yang semacam itu, maka handphonenya tidak boleh dihancurkan. Yang dihancurkan itu adalah sisi buruknya yang tadi itu gitu. Nah, kemudian muncul lagi pernyataan dari guru yang mencari pembelaan diri, misalkan dengan mengatakan, kan kami tidak bisa mengontrol siswa-siswa nontonnya apa gitu. Kan kami tidak tahu, yang penting kami berusaha untuk menghancurkan fasilitas itu. Nah, di sini cacat logika yang berikutnya, yaitu apa? Kalau si guru mengaku bahwa dia tidak bisa mengontrol, kalau si guru mengatakan bahwa kami tidak bisa menguasai siswa bla 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 dan sebagainya, yang salah berarti gurunya. Kan si guru mengatakan saya tidak bisa mengontrol, saya tidak bisa memisah. Kalau dia tidak bisa, yang dihukum itu yang tidak bisanya. Tapi kan cacat logika semacam ini sudah mengakar kuat di sistem pendidikan kita. Jadi maksudnya kan sebenarnya cacat logika yang lebih besar itu dan menjadi pakal dari kecacatan logika yang tadi itu adalah tentang kewenangan guru dalam menghukum siswa. Kan ada aturannya kayak gini kurang lebih Baraya ya. Kan siswa itu bayar kepada guru. Apa alasan siswa itu bayar ke guru? Bahasa yang dilisankannya itu kurang lebih adalah, wahai guru-guru, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak ahli apa-apa. Tolong buat sebuah transformasi agar saya yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak ahli menjadi ahli, yang tidak terampil menjadi terampil. Tolong saya bayar ke guru, saya bayar ke sekolah agar saya ada transformasi di situ. Begitu kan? Nah, tetapi yang terjadi adalah ketika sedang KBM, kemudian guru gagal untuk memberikan transformasi itu, kemudian siswa yang dinilai jelek, maka yang dimarahin itu adalah siswanya. Kan aneh, kan yang diberikan kewajiban, yang diberikan kompetensi untuk mengajar gimana caranya agar ada transformasi dari tidak bisa menjadi bisa, itu kan kewajiban guru. Tapi kalau itu tidak terjadi, maka yang dimarahin siswa gitu. Kan siswa yang bayar, tolong rubah saya, nggak bisa, sayanya dimarahin. Kan nggak, itu juga kan cacat logika. Nah, ini cacat logika yang lebih besar, yang menaungi cacat logika yang kecil-kecil tadi itu. Begitu. Di zaman sekarang ada sebuah pergeseran, sehingga dukun-dukun itu muncul dalam dua wujud. Wujud yang pertama itu adalah dukun-dukun yang berusaha untuk menjelaskan obat-obatan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atas dasar pemahaman bahwa mereka sedang berupaya melestarikan adat tradisi dan bahwa nenek moyang mereka sudah berhasil melakukan itu, maka saya pun berhasil melakukan itu. Ada dukun yang sudah seperti itu. Tetapi pada umumnya, khususnya di perkotaan, dukun-dukun seperti itu sudah tergeser oleh dokter, oleh mantri, dan lain sebagainya. Nah, maka muncullah dukun tipe kedua, yaitu siapa? Dukun penipu. Dukun penipu itu sadar bahwa kalau misalkan menjadi dukun biasa saja, mereka tidak akan laku karena sudah tergeser oleh dokter. Maka yang mereka lakukan bukan jualan obat, tapi jualan kesaktian. Jadi tanpa diminta pun mereka memperagakan hal-hal yang sakti, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang tidak masuk akal untuk kebanyakan masyarakat, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Ya, tentu saja mereka belajar dari para pesulap, dan itu adalah fakta. Jadi kan kemarin itu saya pernah podcast kan dengan Pak Marcel Redival, kemudian dengan Pak Denny Darko dan Jo Sandi. Nah, Pak Jo Sandi itu punya pengalaman, kan dia itu punya perguruan sulap gitu ya. Nah, itu ada beberapa muridnya yang dia menyamar. Jadi sebenarnya mereka itu bukan pesulap, tetapi dukun. Mereka menyamar pengen belajar jadi sulap untuk mendapatkan trik-trik untuk dia praktekkan sebagai dukun.
Begitu. Dan akhirnya banyak sekali dukun-dukun di Indonesia yang memang menjalankan praktek itu. Itu lebih tepatnya sebenarnya bukan dukun, tetapi dukun palsu. Karena apa? Karena dukun yang asli itu hanya punya dua pilihan. Satu, dia berusaha untuk masuk jenjang kedokteran sehingga dia diakui karena dia sudah berpengalaman. Kedua, kalau tidak seperti itu di perkotaan, konsekuensinya adalah dia tidak akan menjadi laku gitu. Karena keajaiban gak punya, kemudian metodologinya juga sudah digantikan oleh kedokteran. Nah, dukun yang palsu itu lebih canggih. Dia tahu bahwa dia tidak akan laku kalau misalkan berbenturan atau bersaing dengan dokter, maka dia kemudian memunculkan atau menjual keajaiban-keajaiban. Dan lebih laku lagi kalau keajaiban-keajaiban yang dimaksud itu disertai dengan dalil-dalil atau perkataan-perkataan yang religius dan sebagainya. Dan disitulah letak dukun yang munafik, dukun yang penipu, itu letaknya di situ. Jadi sekali lagi, bukan seluruh dukun itu jahat, bukan seluruh dukun itu penipu atau cabul dan sebagainya. Banyak di antara mereka yang sebenarnya hanya mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang mereka yang terbukti benar secara medis walaupun tidak ada penelitiannya. Nah, itulah yang dukun yang sesungguhnya. Maka kita harus pisahkan. Kalau ada dukun yang sesungguhnya, kalau Baraya mau menganggap bahwa kita harus melestarikan dukun yang seperti itu, ya silahkan. Tetapi dengan catatan bahwa itu tidak sakral. Kalau misalkan Baraya mau mengatakan bahwa itu kan warisan nenek moyang kita, ya tidak juga. Sebenarnya bukan warisan nenek moyang kita, karena di seluruh dunia dukun-dukun semacam itu kan memang ada gitu.